deh siapin hatinya. Semuanya kita fokus. Kita mau satukan hati kita mau sembah Tuhan. Semuanya ambil sikap yang paling baik buat sembah Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama angkatkan pujian sedemikian. Sedikit
adik-adik, sekarang waktunya buat kita dengerin firman Tuhan nih. Adik-adik udah siap buat dengerin firman Tuhan belum? Pastinya sih udah ya. Sebelum Kayla masuk ke ceritanya, Kayla mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang di sini kenal Raja Yosafat? Ayo, ada yang kenal gak? Ada yang tahu? Pasti tahu semua dong ya adik-adik. Tapi tenang aja, buat adik-adik yang lupa atau yang belum tahu, sekarang Kayla mau ceritain nih tentang Raja Yosafat. Nah, Yosafat itu adalah raja keempat di kerajaan Israel adik-adik. Dia menjadi raja saat berumur 35 tahun dan memerintah di Yerusalem selama 25 tahun. Nah adik-adik, Yosafat itu adalah raja yang baik. Dia selalu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak? Suatu hari Yosafat dikejutkan dengan kabar bahwa ada pasukan yang begitu besar yang akan menyerang dia. Pasukannya ini dari seberang laut asin. Dan lebih mengagetkannya lagi adik-adik, ternyata yang mau menyerang si Yosafat ini bukan cuma satu pasukan, tapi ada 3 pasukan adik-adik. Ada pasukannya orang Moab, ada pasukannya orang Amon, dan ada pasukannya orang Meonim. Nah, mendengar itu Raja Yosafat sangat ketakutan dong ya. Namun adik-adik tahu gak? Di dalam ketakutannya Yosafat, dia tetap mengambil keputusan yang tepat. Dia memutuskan untuk mencari Tuhan dan memerintah semua orang Yehuda untuk berpuasa. Memang Yosafat ini orang yang takut akan Tuhan ya adik-adik. Dia percaya kalau cuma Tuhan yang bisa menolong dia. Cuma Tuhan yang bisa kasih jalan keluar buat dia. Cuma Tuhan yang bisa bantu apa permasalahannya dia dengan bangsanya. Nah adik-adik, oleh karena itu semua rakyat datang dari seluruh kota Yehuda untuk mencari Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mereka udah berkumpul nih adik-adik. Saat mereka semua telah berkumpul dan berdoa, Roh Tuhan turun atas satu dari mereka yang berdiri di situ dan berkata, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah." Dia mengatakan kepada mereka bahwa besok mereka harus pergi menyerang mereka, tapi mereka tidak perlu melawan karena Tuhan beserta mereka. Setelah mendengar itu, lalu berlututlah Raja Yosafat dengan mukanya sampai ke tanah. Begitu juga dengan seluruh bangsa Yehudanya, seluruh penduduk Yehudanya. Mereka juga sujud di hadapan Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh adik-adik. Keesokan harinya nih, tentara Yehuda keluar untuk berperang. Raja Yosafat berkata kepada mereka, "Percayalah kepada Tuhan Allahmu, maka kamu akan berhasil." Nah setelah itu Raja Yosafat juga memerintah kepada pemuji untuk berdiri di depan para tentara dan mereka memuji Tuhan memimpin para tentara Yehudanya ini. Ketika mereka menyanyikan nyanyian pujian Tuhan, Tuhan membuat laskar musuh mereka saling bunuh-membunuh melawan diri mereka. Jadi adik-adik saat mereka sedang berjalan nih, mereka sedang berjalan ke tempat medan pertempurannya. Di dalam perjalanan mereka yang bernyanyi memuji Tuhan, ternyata saat mereka sampai di medan pertempurannya, yang mereka lihat adalah tidak ada satupun musuh lagi. Semua musuh sudah dikalahkan oleh Tuhan dan tidak ada satupun yang tersisa adik-adik. Keren banget ya adik-adik Tuhan Yesus kita itu. Nah setelah melihat itu, lalu tentara Yehuda datang dan mengumpulkan harta ternak, harta benda, pakaian, dan barang-barang berharga milik mereka yang sangat banyak. Dan untuk mengumpulkan barang-barang mereka itu ada 3 hari lamanya untuk mengumpulkan semua barang-barang milik musuh mereka tadi. Begitu adik-adik. Nah adik-adik, bisa kita lihat ya kalau Tuhan itu menolong Yosafat dengan bangsa Israel dengan cara yang ajaib ya, sangat ajaib banget. Sebab apa? Sebab mereka telah bersatu hati dan berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Gitu adik-adik. Jadi kita
setiap kita yang minta pertolongan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh atau dengan sehati, Tuhan pasti bakalan bantu kita. Tuhan bakalan selalu ada dalam pihaknya kita, adik-adik. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah betapa pentingnya kesetiaan dalam berdoa saat menghadapi masalah. Sebab kita percaya ada kuasa dalam doa yang dinaikkan dengan sehati atau sepakat. Nah, buat adik-adik jadi begini. Kalau adik-adik sedang dalam masalah atau sedang ada pergumulan, adik-adik malah jangan melakukan hal yang tidak baik. Jangan marah-marah, jangan malah pergi ke sini, jangan melawan mama papa. Tapi adik-adik harus ambil sikap berdoa dan adik sungguh-sungguh berdoa. Minta pertolongan kepada Tuhan, tanya Tuhan tolongin aku lagi kayak gini, aku percaya Tuhan bisa menolong aku. Nah, mau dimanapun kita berada, mau dimanapun adik-adik berada, atau ada kelompok nih, misalnya adik-adik di sekolah ada tugas kelompok, lalu ada masalah. Nah, adik-adik tuh berdoa dengan satu hati dengan kelompok yang lain atau dengan organisasi yang lain. Adik-adik bersatu hati meminta pertolongan Tuhan, dan kita percaya kalau ada kuasa. Sebab ada kuasa dalam doa yang dinaikkan dengan sehati atau sepakat. Begitu adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan nih. Buat adik-adik kelas kecil dan sedang, ayat hafalannya ada di Filipi 2 ayat 2b. Bunyinya adalah, hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi, buat adik-adik kelas kecil nih ya, ada di Filipi 2 ayat 2b. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Itu ya buat adik-adik kelas kecil dan kelas sedang. Sekarang buat yang kelas besar. Buat yang kelas besar ada di Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sekali lagi ya buat adik-adik kelas besar. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Oke, jangan lupa hafalin ayat hafalannya ya. Sekian dari Kak Ella. Nah, adik-adik, buat mengakhiri ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu yuk. Adik-adik semuanya ambil sikap berdoanya. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar Bapa. Kiranya Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan dapat tumbuh dalam hati kami Tuhan, dan berbuah lebat sehingga kami Tuhan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Berkati Tuhan kami semua Tuhan, kiranya Tuhan kami mau Tuhan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami terus berdoa kepadamu Bapa. Kami mau sehati dengan yang lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang terus memimpin kami Tuhan. Kau yang terus memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau yang memberkati Tuhan dimanapun anak-anakmu berada Tuhan. Kau berkati kesehatannya Tuhan, sekolahnya Tuhan, keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan Allah kami Bapa, bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat menjaga kami, melindungi kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami telah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Nah, sekian adik-adik buat ibadah kita minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dadah.